Singkatnya begini, pemirsa dimanapun antum berada dan ibu-ibu jamaah Jamuri yang dimuliakan Allah Ta'ala, manusia itu akan sukses kalau dia semangatnya terkait dengan manusia yang semangatnya paling besar. Manusia yang semangatnya paling besar adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semangatnya Rasulullah SAW adalah mengajak semua umat manusia dan jin masuk ke dalam surga. Itu semangatnya Rasulullah SAW. Akhirnya berkat semangat tersebut Rasulullah SAW nyampe ke Indonesia, nyampe ke Solo, nyampe ke Sukoharjo, nyampe ke Jogja, nyampe Surabaya, nyampe mana-mana. Dakwahnya sampai karena semangatnya besar. Nah, bagaimana caranya agar kita ketularan dak ketang titik gitu ya, semangatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Caranya adalah dengan banyak solawat, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena disebutkan siapa yang solawat hatinya nyambung pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kita solawat kepada Nabi, kita disolawati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, limpahan rahmah, barokah, ampunan, karunia, angkat derajat, sehat, semuanya masuk dalam kalimat Allah bersolawat pada seseorang yang bersolawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu pulang dari sini nanti dicek, anaknya satu hari solawat berapa kali, suaminya satu hari solawat berapa kali, sang istri satu hari solawat berapa kali, pembantunya, ART-nya, karyawannya ditanya, satu hari kamu sholawat berapa kali? Kalau balik nanya, kenapa nanya sholawat berapa kali? Jawabannya adalah tempat dudukmu nanti antri masuk surga sesuai dengan banyaknya sholawatmu. Semakin banyak, semakin dekat antrinya, semakin sedikit, semakin belakangan antrinya. Karena masuk surga itu ya pakai ngantri. Tadi saya ngantri naik motor dari gerbang tol Palur biar cepat sampai sini. Mobil saya tinggal disupiri Mas Seto. Mas Seto saya suruh gerbang tol dekat bandara. Saya ngantri itu yang namanya jembatan Palur, macet karena ada perbaikan jembatan. Alhamdulillah dapat syafaat ambulan. Dapat syafaat ambulan. Subhanallah. Nunut ambulan, akhirnya nggak jadi ngantri, yang ngantri semua ditinggal sama ambulan, baru nunut ambulan urutan paling belakang, tiba-tiba jadi urutan paling depan. Lantas bagaimana kalau nunut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita memang umat yang terakhir, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa sudah meninggal duluan, sudah amal duluan. Mereka ngantri mau masuk surga. Kita yang paling akhir, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kita nunut kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka Rasulullah ditunggu sama semuanya. Surga nggak dibuka kalau belum dibuka oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kita ngantri bareng di belakang Nabi Muhammad SAW, maka otomatis urutannya pindah paling depan. Nah, gimana caranya biar kita persis di belakang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasul bersabda, Inna akrabakum minni manzilatan yawmal qiyamah aktsarukum alayya salatan atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Di antara kalian semua yang paling dekat dengan aku di hari kiamat adalah yang paling banyak solawat. Coba sekarang kita cek, kita ini ngobrol sama solawat banyak mana? Ibu, satu hari solawatnya 5 jam? Enggak, yakin tidak? Betul? Kalau ngobrol? Kalau Mbah Surip nyanyi bangun tidur lagi. Kalau kita selesai ngobrol lagi. Selesai ngobrol lagi. Begitu diajari sama para ulama, kalau punya hajat baca munjiah 1000 kali, punya hajat baca nariyah 4444 kali, maka muncul kalimat dari jamaah yang diajarin sholawat,
Kalimatnya adalah bisa nggak diangsur? Saking hobinya nyicil, hobinya kredit, hobinya ngangsur, sholawat minta diangsur. Masya Allah. Semangatnya lemah. Beda dengan semangatnya orang-orang terdahulu. 4.444 kali dimakan sendiri, duduk diselesaikan, gak ngurus yang lain. Yakin berkat sholawat ini hajatnya selesai. Nah kalau antum model-model angsuran, maka nanti hajatnya juga diangsur. Baca nariyah, pengen dapat rumah, alhamdulillah, bacanya diangsur, bacanya dibagi 4.444 kali, sama Allah dikasih langsung. Pertama dapat iklannya dulu, saudara-saudara. Iklannya alhamdulillah dapat iklan baru perumahan. Kenapa? Diangsur sama Allah Subhanahu wa taala. Karena semangatnya lemah. Semangatlah yang kuat, sungguh-sungguh hadapkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan urusan dunia, duduk sebentar, selesaikan itu sholawat munjiah 1000 kali. Ternyata nggak lama akan selesai. 1 hari itu terlampau lama. 24 jam itu terlampau lama. Kalau sungguh-sungguh, maka dalam 1 jam, 2 jam, 1000 munjiah itu akan selesai. 2 jam selesai, hajatnya kabul, nggak pakai dicicil, dibayar kontan. Kenapa seperti itu? Karena semangatnya juga semangat kontan. Siap ibu-ibu nariyah 4.444 kali dimakan sendiri? Alhamdulillah ada paket hemat, nariyah berat. Ada paket hemat namanya munjiah. Siap munjiah, mundur. Alhamdulillah ada paket hemat namanya barzanji. Ada paket hemat namanya simtud duror. Ada paket hemat namanya burdah. Duduk baca burdah sekali, baca simtud duror sekali, baca barzanji sekali. Tapi betul-betul dibaca, tawasulin, niat. Dengan begitu hajatnya dunia akhirat kabul, selesai. Gak mungkin tidak selesai. Jelas ibu-ibu? Ah, udah jelas pulang saja. Ya sudah jelas. Nah, ini sekarang banyak orang bingung. Yang anehnya itu dikasih petunjuk, ya masih ditawar. Kamu baca sholawat 1000 kali, masih ditawar, nggak bisa 100 kali ya. Dikasih sholawat ini, nggak ada sholawat lainnya lebih pendek ya Ustadz, Yai Habib, nggak ada yang lebih pendek. Sholawat apapun itu bagus, mau shollallahu ala Muhammad bagus, ya Rabbi sholli ala Muhammad bagus, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad bagus, semakin lengkap semakin bagus. Tapi yang paling penting adalah ketika baca sholawat itu pakai adab. Ya pakai adab. 1, usahakan kalau lagi tidak berhalangan, ya tidak berhalangan, dalam keadaan wudhu, ya nutup aurat, hatinya langsung dihadapkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam keadaan berhalangan, ya jangan wudhu, karena orang menstruasi haram berwudhu, nggak boleh wudhu, udah nggak sholat, jadi ya begitu saja baca sholawat, namanya uzur, ada ma'zur, tapi hatinya kenceng ngadep Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hatinya seperti itu, selesai masalahnya. Nah sekarang ini saya bingung sama orang yang pilih capek-capek, pergi ke sana, 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 cari solusi buat masalahnya, padahal solusinya gelar sejadah, gak usah kemana-mana, selesai. Coba lihat semua yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Punya hajat, suruh keliling, enggak, duduk, wudhu, bangun, sholat hajat 2 rakaat. Solusinya di mana? Sajadah. Ada lagi yang lebih mudah, nggak usah sholat. Punya hajat, gampang, wujudkan hajat orang lain, selesai. Bu, saya mau nanya sama jenengan boleh? Kalau misalnya ada satu orang punya hajat besar, tapi orang ini nggak ngomong. Terus orang ini ketemu seorang yang kaya raya, yang baik hati, orangnya dermawannya luar biasa. Terus ngomong, dia menjadi apa ya? Calo hajat, ngomong, oh itu Bu Sehah wal Afiyah, ya majelisnya butuh AC.
Misal begitu ya. Oh itu Ibu Fulana rumahnya temboknya mau roboh. Oh itu motornya bannya udah rusak semua. Dia sebutkan fulan hajatnya ini, fulan hajatnya ini, fulan hajatnya ini. Mumpung punya kenalan orang kaya baik hati. Dia sebutkan nama orang lain semua. Maka orang kaya tadi terus nanya, lah hajatmu apa? Kok dari tadi ngomong orang terus, lah pengenmu apa gitu ya? Pengenmu apa? Betul atau betul? Nah kalau kita mau hajat kita kabul, jangan kasih tahu orang lain, habis sholat 5 waktu atau kapanpun, doakan, mintakan, ya Allah itu loh fulan butuh ini. Karena Allah maha kaya, Allah maha dermawan, Allah maha baik. Gak usah sebutkan hajat kita, tapi sibuklah menyebutkan hajat orang lain. Ya Allah fulan, ya Allah fulan, ya Allah fulan, ya Allah fulan, ya Allah fulan. Malaikat akhirnya gak tega. Orang ini kok hidupnya mikirkan orang lain terus. Maka malaikat ngomong, ya Allah tolong punya dia juga bereskan. Ya Allah punya dia tolong juga bereskan. Begitu malaikat ngomong, Allahnya maha kaya, langsung beleng hajat kita kok kabul. Yang ini mudah atau susah? Pilih mana? Munjiah 1000 kali, Nariyah 4444 kali, atau yang paling akhir? Keliru ngajari saya. Paling akhir. Tapi doa kita ini harus diawali solawat. Harus diakhiri solawat. Karena kalau nggak dibungkus solawat, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bungkusnya tetap harus solawat. Nah masalahnya suruh begitu aja, abot. Allahumma beri dia mobil, tapi ojo sing HP-HP. Suruh ikhlas. Besok paginya ngomong, jeng, dia ungis tak dongake jeng. Tadi malam udah saya doakan, oh batal itu. Perjanjian batal. Jangan pernah kasih tahu orangnya. Kalau kamu yang doakan, bahkan sampai hasil. Ada orang pengen punya anak, jenengan doakan. Orangnya punya anak, akhirnya punya anak. Jangan jenengan terus moro. Berkat dongaku kowe. Ora tak dongake ngono wis ora hasil ya. Saat itu maka hajat kita diblokir. Hajat kita diblokir karena keikhlasannya sudah hilang. Bu, siap mendoakan orang lain? Siap mintakan hajatnya orang lain? Shallu ala nabi. Allahumma shalli alaihi. Yang banyak solawat, kemudian kalau doa dan selesai doa jangan lupa baca solawat. Mau duduk solawat, mau bangun solawat. Tanya sama temannya, udah solawat belum tadi? Oh belum, ayo solawat ojo lali. Seperti ketika makan, udah baca doa atau belum? Ketika minum, sudah baca doa atau belum? Sama persis ketika duduk tanya, udah baca solawat atau belum? Pagi hari tanya, udah baca solawat atau belum? Sore hari tanya, udah baca solawat atau belum? Tanyalah sekitar kita. Orang tua kita, pasangan hidup kita, anak kita, sahabat kita, teman kita. Nanti otomatis kita menjadi orang-orang yang menyebarluaskan solawat. Berarti kita masuk dalam kelompok innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kita termasuk orang-orang beriman yang berhasil memenuhi panggilannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sendirinya terbebas dari sifat munafik. Karena yang dipanggil yang beriman. Maka orang yang jarang solawat, malas solawat, berat solawat, berarti dia tidak mendengarkan panggilannya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia masuk dalam kelompok munafik. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah, waktu menunjukkan pukul 12 kurang 12.